Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hajar Jenaan, mahasiswi Universitas Negeri Gorontalo, jurusan IHK PPKN semester 3. Akan menjelaskan sedikit tentang pengaruh ekonomi terhadap pendidikan anak di masa pandemi COVID-19. Saat ini, seluruh negara di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia, sedang dilanda bencana non-alam yang berkaitan erat dengan kesehatan. Adapun bencana non-alam tersebut dikenal dengan istilah COVID-19. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina, dan telah menyebar di seluruh dunia, sehingga menyebabkan angka kematian yang sangat banyak. Dampak virus ini begitu luas, tidak hanya mengancam kesehatan, akan tetapi juga mengancam ekonomi masyarakat dan pendidikan. Di tengah pandemi virus corona ini, semua lembaga pendidikan diliburkan guna mencegah penyebaran virus corona yang kian masif setiap harinya. COVID-19 sangat memengaruhi perekonomian keluarga dan juga sangat berkaitan erat terhadap pendidikan anak. Saat ini, banyak keluarga yang dipusingkan dengan masalah pendidikan akibat dari COVID-19. Karena keluarga adalah institusi pertama dan utama dan mendidik, melindungi, serta memelihara anak-anaknya sesuai dengan nilai-nilai keluarga, nilai-nilai keagamaan, sehingga dapat dikatakan bahwa keluarga merupakan tonggak pertama anak dalam mengenal dunia. Melalui keluargalah dapat tercipta generasi penerus bangsa yang tangguh. Hubungan antara keluarga dengan lingkungan ibarat rumput dengan tanah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Adapun pengaruh sistem lingkungan terhadap keluarga mengandung beberapa faktor, yaitu faktor risiko dan juga faktor protektif. Faktor risiko adalah faktor yang dapat mengancam kesejahteraan keluarga, sedangkan faktor protektif merupakan faktor yang mendukung keluarga untuk mencegah menjadi kuat dan tangguh. Generasi tangguh akan menjadi calon pemimpin bangsa dan pemegang roda pembangunan di masa yang akan datang. Pada masa pandemi COVID-19, masalah keluarga paling utama diperbincangkan khayal ramai. Keluarga paling banyak terkena imbas dari COVID-19, melalui dari ekonomi hingga pendidikan. Menurut Ketua Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen IKK Fakultas Ekologi dan Manusia IPB, pandemi COVID-19 telah memengaruhi sistem lingkungan terbesar, makrosistem, yang tentunya sangat berdampak pada lingkungan terkecil atau mikrosistem, berpengaruh kepada sektor pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lainnya sehingga memengaruhi kehidupan seluruh anggota keluarga. Eksistensi pendidikan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Kerap kali pendidikan tidak terlepas dari masalah ekonomi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dan penelitian empiris telah membuktikan keabsahannya. Al-Humami 2004 menyatakan pendidikan bukan hanya melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, serta menguasai teknologi, melainkan juga dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Pendidikan tidak hanya berfaedah bagi perorangan dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan, melainkan juga sebagai komunitas bisnis bagi masyarakat pada umumnya, serta ekonomi keluarga khususnya. Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan untuk pencapaian kesejahteraan sosial dan mewujudkan perekonomian negara stabil, sedangkan kegagalan membangun pendidikan akan melahirkan berbagai macam problem. Kita dapat berkaca kepada negara-negara maju yang lebih memprioritaskan pendidikan untuk menunjang sumber daya manusia yang berkualitas. Mengingat dalam memasuki dunia kerja generasi penerus bangsa dihadapkan dengan tantangan yang kian besar, sehingga harus diimbangi dengan skill serta pendidikan yang mumpuni. Semakin berkualitas generasi penerus bangsa suatu negara, maka semakin tinggi angka pertumbuhan ekonomi dan dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Pengaruh ekonomi terhadap pendidikan anak itu sangat besar sekali. Pendidikan diharapkan dapat menunjang proses kehidupan
ekonomi bahkan dapat memengaruhi arah dari proses pengembangan ekonomi, karena pelaku-pelaku kehidupan ekonomi adalah manusia itu sendiri. Selanjutnya, perkembangan ekonomi pada gilirannya akan menunjang terwujudnya proses pendidikan yang dibutuhkan dalam perkembangan ekonomi. Dahsyatnya penularan COVID-19 membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk melindungi rakyatnya dari pandemi COVID-19, seperti menerapkan physical distancing, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, penutupan sekolah, dan juga work from home. Setiap kebijakan yang diterapkan tentu memiliki dampak yang ditimbulkannya, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Sebagaimana kita ketahui bahwa dampak positif dengan diterapkannya kebijakan di atas, kesehatan tetap terjaga serta mengurangi angka penyebaran COVID-19. Kemudian, jika dikaji dari kebijakan yang diterapkan tersebut, muncul dampak negatif yang diantaranya merosotnya pertumbuhan ekonomi, sehingga mau tidak mau perusahaan menerangkan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara besar-besaran. Usaha mikro, kecil dan menengah UMKM daya jual kian merosot hingga dari lesu pembeli, sehingga tak jarang ditemui banyak UMKM yang gulung tikar karena pendapatan dengan modal yang dikeluarkan tidak seimbang. Kalau pekerjaan yang dimiliki tidak stabil, maka akan memicu kesulitan ekonomi dalam keluarga. Kalau ekonomi keluarga sulit, maka akan timbul lagi masalah-masalah lainnya. Berdasarkan hasil penelitian UNCF, pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB berdampak besar pada penghasilan pekerja sektor informal. Padahal pekerja ini juga memiliki keluarga. Turunnya penghasilan keluarga memberi pengaruh langsung pada kesejahteraan anak. Ada juga 3 krisis yang terjadi pada kondisi tersebut. Yang pertama, krisis kemiskinan anak, krisis gizi, ada juga krisis pendidikan. Kehilangan penghasilan orang tua atau kehilangan pendapatan rumah tangga terjadi secara tiba-tiba, menimbulkan ketidakstabilan situasi ekonomi keluarga dan dapat berujung pada kemiskinan. Susunan pandemi COVID-19 ini telah mengembalikan kesadaran akan pentingnya pendidikan keluarga yang selama ini jarang dilakukan atau bahkan diabaikan oleh sebagian keluarga. Pada masa pandemi COVID-19 ini, ekonomi keluarga terganggu. Sementara pendidikan anak terus berlangsung. Anak tetap harus belajar di rumah yang membutuhkan HP, Android, laptop, pulsa, paket internet, dan sebagainya. Kalau ekonomi keluarga sudah terganggu, sulit untuk memenuhi itu semua. Apalagi saat ini Indonesia telah memasuki resesi ekonomi, semua serba sulit dan keuangan keluarga makin menipis. Sehingga langkah yang harus dilakukan adalah memanajemen uang keluarga dengan sebaik mungkin. Dengan kondisi ekonomi yang seperti ini, keluarga harus berpikir keras dan berusaha semakin gigih agar pendidikan anak tidak begitu terganggu. Dampak pandemi COVID-19 yang begitu luas, maka pemerintah dan semua pihak terus bersinergi untuk menekan laju dampaknya tersebut. Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam rangka memulihkan ekonomi serta menekan lajunya penyebaran COVID-19, dan kita semua hendaklah mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Hal yang terpenting saat ini dalam kondisi COVID-19, pendidikan harus tetap berlangsung seefektif mungkin, karena pendidikan merupakan bagian terpenting dari pembangunan nasional yang bermula dari pendidikan keluarga. Selain itu, pendidikan juga merupakan penentu ekonomi dari suatu keluarga dan negara. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Menurutnya, pandemi COVID-19 menjadi tanggung jawab bersama, mulai dari asosiasi profesi kedokteran, organisasi sosial, dan pemerintah daerah. Untuk menangani COVID-19, Budi mengaku telah bertemu sejumlah ketua asosiasi profesi kedokteran, tokoh masyarakat, dan kepala daerah.
Masalah keuangan akibat pandemi COVID-19 memengaruhi kesehatan mental. Pandemi COVID-19 juga berlangsung lebih dari 1 tahun. Kondisi ini cukup berdampak banyak pada kehidupan manusia. Salah satunya masalah keuangan yang mengalami perubahan signifikan. Nah, masalah keuangan akibat pandemi COVID-19 ini tanpa disadari bisa berdampak pada kesehatan. Misalnya kesehatan mental yang paling banyak dialami oleh orang-orang selama pandemi virus corona, terutama pada orang yang kurang beruntung secara ekonomi. Di sini ada menurut studi 2020, di antara orang-orang dewasa Amerika Serikat usia 18 tahun atau lebih tua, prevalensi gejala depresi 3 kali lipat lebih tinggi selama pandemi virus corona COVID-19 daripada sebelumnya. Selain itu, pendapatan yang lebih rendah, tabungan yang menipis, dan stres yang lebih tinggi akibat pekerjaan berkaitan dengan risiko depresi 50% lebih tinggi selama pandemi virus corona ini. Nah, dalam hal ini, ketidakstabilan keuangan juga bisa berdampak lebih cepat pada kesehatan fisik. Setelah lebih dari 1 tahun pandemi COVID-19 ini, beberapa orang dewasa masih khawatir setiap hari tentang keuangan mereka. Beberapa orang telah berbagi kecemasan mereka selama pandemi yang memengaruhi pada depresi, konsumsi alkohol berlebihan, pikiran yang gelap, dan putus asa. Kami memiliki beberapa penelitian yang dilakukan setelah krisis keuangan 2007 sampai 2009. Setelah itu, tidak banyak penelitian tentang dampak kesehatan mental karena Clones dan timnya belum benar-benar mendefinisikan trauma atau stres pasca trauma sebagai masalah ekonomi. Secara anekdot, pandemi telah menyebabkan pengalaman traumatis bagi banyak orang, terutama orang yang tidak memiliki cukup banyak uang, sehingga banyak kecemasan dan mentalis serta pola pikir terpengaruh. Selama pandemi COVID-19 ini, sekarang ini banyak sekali muncul berbagai permasalahan yang perlu untuk ditangani secara serius. Selain masalah kesehatan, masalah lain yang turut terkena imbas dan yang perlu mendapat perhatian khusus adalah di masalah ekonomi, di mana di sektor ini begitu jelas dirasakan oleh sebagian banyak orang, khususnya bagi para pelaku bisnis yang usahanya terganggu oleh pandemi COVID-19. Dengan begitu, menjadi sangat penting untuk diaplikasikan dalam bentuk mengatur pengeluaran yang tidak seimbang dengan pemasukan. Nah, di sini juga ada beberapa kesulitan yang banyak dialami di masa pandemi. Di antaranya itu ada kesulitan mencari pekerjaan. Nah, dalam kesulitan mencari pekerjaan ini, di tengah pandemi di mana kebijakan untuk social distancing dan bahkan tidak sedikit juga perusahaan mengalami mati suri, menyebabkan banyak orang yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Apalagi bagi para fresh graduate yang harapannya setelah lulus bisa segera mendapatkan pekerjaan. Anda harus benar-benar bersabar untuk bisa menemukan lapangan pekerjaan yang bisa membuka lowongan di masa pandemi. Hal ini tentu saja akan menambah jumlah pengangguran dan masih tetap mengganggu hingga pandemi berakhir dalam waktu yang belum pasti. Di sini juga ada pengeluaran terus pemasukan macet. Nah, selama pandemi ini tentu saja pengeluaran akan terus dilakukan dan bisa mempertahankan hidup. Namun, hal itu tidak seimbang dengan pemasukan. Otomatis, Anda akan mengandalkan uang tabungan. Kebutuhan sehari-hari menjadi hal yang penting untuk selalu disediakan, baik bahan makanan pokok, sabun, gula, minyak goreng, dan sebagainya. Dengan begitu, semua orang pun harus memutar otak dan mengatur strategi yang baik untuk bisa berhemat. Cara yang bisa dilakukan adalah dengan menjalani belanja hemat, yang mau tidak mau harus Anda lakukan agar persediaan tabungan tidak terkuras. Nah, di sini juga ada menurunnya jumlah konsumen. Hal inilah yang sudah pasti dirasakan oleh para pelaku bisnis, di mana konsumen yang membeli produk Anda akan mengalami penurunan.
Masalah ini dikarenakan banyaknya orang yang takut untuk keluar rumah akibat adanya penularan virus COVID-19, sehingga omset yang didapat para pelaku bisa tidak akan seperti terjadinya sebelum pandemi terjadi. Dalam hal ini menjadi kesulitan tersendiri karena otomatis pemasukan yang didapat akan menurun drastis. Pelaku bisnis pun mulai menerapkan belanja hemat di masa pandemi agar keuangannya bisa tetap terkontrol. Baiklah, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.